Tahun 2024. Langit pagi di pelabuhan Tanjung Perak masih kelabu ketika Iwan berdiri di tepi dermaga, memandangi kapal kargo besar yang akan menjadi rumahnya selama berbulan-bulan ke depan. Badannya tegap, wajahnya keras karena terbakar matahari pesisir, tetapi di balik itu matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Di tangannya ada sebuah tas ransel lusuh berisi baju kerja, sarung, dan sebuah Al-Quran kecil berlapis kain beludru hijau, warisan dari ayahnya, yang dulu selalu berpesan. Nak, dimanapun kamu berada, jangan lepas sholat. Laut itu bukan cuma luas, tapi penuh rahasia. Ada yang bisa kamu lihat, ada yang tidak. Dan yang tidak itu, lebih banyak. Sejak menerima tawaran kerja ini, Iwan sebenarnya tidak sepenuhnya tenang. Tawaran itu datang tiba-tiba. Seorang kenalan lama, yang jarang bertegur sapa, menghubunginya lewat telepon dan menawarkan posisi anak buah kapal dengan gaji yang cukup besar untuk ukuran pemula. Kontraknya singkat, hanya 3 bulan, tetapi cukup untuk melunasi sebagian besar hutang keluarga. Hari itu, di dermaga, Iwan sempat melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Saat menaiki tangga kapal, di ujung pandangannya, ia menangkap sekelebat kain putih melintas di dek atas. Gerakannya lambat, seperti tertiup angin, lalu hilang di balik tiang besi. Iwan menoleh cepat, namun yang tersisa hanya bunyi dentingan rantai dan suara camar memekik di udara. Ia berusaha menganggapnya hal biasa, mungkin baju kru yang dijemur. Tapi entah kenapa, hatinya terasa berat. Begitu melangkah ke dalam kapal, aroma campuran solar, karat besi, dan udara laut memenuhi paru-parunya. Suara mesin bergemuruh di bawah, seperti detak jantung raksasa yang berdenyut tanpa henti. Ia disambut seorang awak senior, wajahnya tirus, mata cekung, dan senyumnya tipis tanpa menunjukkan gigi. Cepat simpan barangmu di kabin. Malam nanti kita langsung berlayar, ucapnya singkat, lalu berjalan pergi. Iwan melangkah ke kabin kecil di lantai bawah. Tempatnya sempit, ranjang besi bertingkat, lemari besi tua, dan lampu neon yang redup berkedip. Di dindingnya, jam bundar tua tergantung. Angkanya jelas, tetapi jarumnya bergerak seperti tersendat. Iwan tidak tahu kenapa matanya tertuju lama pada jarum itu. Hingga ia sadar, jarum panjangnya berhenti tepat di angka 12. Dan entah kenapa, saat itu udara di kabin mendadak dingin, seolah ada angin laut masuk dari jendela, padahal semua tertutup rapat. Malam itu, kapal mulai meninggalkan pelabuhan. Lampu-lampu dermaga menjauh perlahan, menjadi titik-titik kuning kecil yang akhirnya tenggelam dalam gulita. Di dek, angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin dan rasa sepi yang aneh. Iwan berdiri sendirian, menatap gelombang yang memantulkan cahaya bulan. Laut terlihat indah, tetapi ada yang membuatnya gelisah. Suara ombak seperti berbisik, bukan desir biasa, melainkan seperti kalimat-kalimat samar dalam bahasa yang ia tak mengerti. Jam menunjukkan pukul 22. Iwan memutuskan masuk kabin untuk istirahat. Kru lain sudah tertidur atau berjaga di pos masing-masing. Ia membuka mushaf kecilnya, membaca ayat kursi dengan suara pelan, lalu memejamkan mata. Namun, sekitar tengah malam, ia terbangun oleh bunyi ketukan 3 kali di pintu kabin. Tok, tok, tok. Iwan membuka mata. Suara itu datang lagi, pelan tetapi jelas. Ia pikir itu kru yang mengajaknya bergantian jaga. Tapi ketika ia buka pintu, tidak ada siapa-siapa di koridor. Lampu lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang di dinding besi. Dari ujung lorong, terdengar suara kain diseret di lantai. Perlahan, dari balik tikungan, muncul sosok putih tinggi terbungkus kain kafan. Kainnya kotor, basah, dan menempel di lantai kapal yang berkarat. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya cekung hitam, mulutnya menganga seolah hendak mengucapkan sesuatu. Namun yang keluar hanyalah suara napas berat. Iwan terpaku, tubuhnya kaku. Sosok itu berhenti tepat di bawah lampu yang berkedip, menatapnya lama, lalu menghilang seperti kabut tertiup angin. Jam di dinding lorong berdetak pelan. Jarumnya menunjukkan tepat pukul 00. Iwan menutup pintu kabin dengan cepat, punggungnya bersandar pada besi dingin. Nafasnya terengah. Ia mencoba berpikir logis, mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi aroma anyir yang terbawa hingga ke dalam kabin membuatnya sulit menipu diri. Malam pertama di kapal ini telah memberinya tanda bahwa perjalanan ini tidak akan biasa. Pagi setelah kejadian itu, Iwan mencoba menatap laut seperti biasa. Ia berdiri di dek sambil menghirup udara asin,
berharap ketegangan semalam menguap bersama embun pagi. Namun, di dalam kepalanya, bayangan sosok putih berwajah cekung itu terus terulang. Bukan hanya gambarnya, tapi juga aroma anyir yang menusuk, seperti darah bercampur air laut basi. Saat sarapan di ruang makan, suasananya terasa ganjil. Beberapa kru berbicara pelan-pelan, sesekali melirik Iwan. Piring nasi goreng di depannya terasa hambar, bukan karena bumbunya kurang, tapi karena Iwan merasa sedang diukur, seperti mereka menilai apakah ia tipe orang yang bisa dipercaya. "Gimana tidur semalam, Wan?" Suara itu datang dari Pak Sardi, juru masak kapal yang usianya hampir setengah abad. Tubuhnya gempal, kulitnya legam, dan matanya tajam seperti sedang mencari celah. "Lumayan, Pak, cuma agak susah lelap," jawab Iwan hati-hati. "Hehe, biasa, anak baru," sahutnya sambil menyendok nasi, tapi tatapannya tidak lepas dari wajah Iwan. Percakapan itu disela oleh Bowo, awak yang dikenal cerewet, berambut panjang diikat karet. "Kalau belum biasa, nanti jam 12 tuh, suka ada shift tambahan yang enggak tertulis di kontrak." Bowo berkata sambil tertawa kecil, tapi tak ada yang menimpali. Semua diam. Seolah ia baru saja melontarkan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Iwan tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, di tempat kerja baru, terlalu banyak bertanya soal hal aneh bisa membuat orang curiga. Tapi telinganya terus menangkap percakapan kecil di ujung meja. Dua kru berbicara cepat, suaranya ditahan, namun ada kata-kata yang jelas menyusup di sela deru mesin. "Ritual, tumbal, biar muatan penuh." Hari itu berlalu dengan rutinitas berat, membersihkan dek dari karat, membantu mengangkat peralatan, memeriksa kabel yang mulai aus. Iwan berusaha tenggelam dalam pekerjaan, tapi tatapan beberapa kru membuatnya gelisah. Ada semacam pembagian tak kasat mata di kapal ini. Mereka yang banyak bicara dan mereka yang lebih memilih diam, tapi diamnya seperti menyimpan sesuatu. Menjelang malam, Iwan mendapat giliran jaga di ruang kemudi bersama Fikri, awak muda yang usianya tak jauh darinya. Fikri tampak gugup sejak awal, seperti ingin bicara tapi ragu. "Wan," suara Fikri lirih, nyaris tenggelam oleh suara ombak. "Home? Kalau nanti, pas jam 12, kamu dengar suara kain diseret atau kayak ada yang loncat di dek, jangan keluar kabin. Pura-pura tidur aja." Iwan menoleh, alisnya berkerut. "Maksudmu?" Fikri menggigit bibir, menunduk. "Enggak semua orang di sini kerja dengan cara halal. Ada yang nyari rezeki lewat jalan belakang. Dan kadang, yang mereka ajak kerja sama, ikut nimbrung di kapal." Iwan merasakan kulit tengkuknya meremang. Ia teringat pocong semalam, wajahnya kosong, matanya hitam, dia memandang. Mungkinkah itu yang dimaksud Fikri? Tepat tengah malam, Iwan sudah kembali ke kabin. Ia menutup pintu rapat, mematikan lampu, tapi tetap terjaga sambil menggenggam mushaf kecilnya. Mesin kapal berdengung seperti biasa, tetapi perlahan, ada suara lain menyusup, tok, 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 di lantai atas, seperti seseorang melompat dengan kaki terikat. Disusul suara gesekan kain basah di lorong. Iwan menahan napas. Dari celah pintu, cahaya lampu lorong berkedip, dan di sela kedipan itu, bayangan pocong melintas, bergerak lambat, lalu berhenti, menghadap pintu kabin Iwan. Diam. Menatap. Di saat yang sama, dari kabin sebelah, terdengar lirih suara seseorang berbisik cepat seperti membaca mantra, lalu tiba-tiba terhenti, diganti suara napas tercekat. Pocong itu bergerak lagi, menjauh, menghilang di tikungan lorong. Tapi kali ini Iwan tahu satu hal, ia bukan satu-satunya yang melihatnya. Pagi itu, suasana ruang makan kapal terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa kru terlihat lesu, wajah pucat, dan mata sembab seperti tidak tidur semalaman. Iwan mengaduk kopinya perlahan, matanya mengamati satu persatu. Ada Fikri yang terlihat menunduk terus, Bowo yang biasanya cerewet kini diam, dan Pak Sardi juru masak yang sesekali memegang lengan kanannya seperti menahan nyeri. "Kok kayaknya semua enggak enak badan?" tanya Iwan, berusaha terdengar santai. "Biasa, laut lagi, banyak penumpang," jawab Bowo pelan, tanpa menatapnya. Kata penumpang itu membuat Iwan berhenti mengaduk kopi. Ia menoleh pada Fikri, tapi pemuda itu pura-pura sibuk dengan roti tawar di piringnya. Siang harinya, ketika mereka berdua bertugas membersihkan tali tambah cadangan di dek belakang, Fikri akhirnya buka suara. "Wan,
Kamu tahu enggak? Kapal ini udah dari dulu, ada perjanjian. Perjanjian? Iya. Katanya, dulu pas kapal ini baru beroperasi, kaptennya nyari cara biar muatan selalu penuh, biar ongkos jalan selalu ada. Ada orang yang nawarin bantuan. Bantuan kayak gimana? Pesugihan laut. Ritualnya, harus ada tumbal. Iwan terdiam, tali tambat di tangannya terlepas pelan. Fikri menatapnya serius. Tumbalnya kadang hewan, kadang orang. Tapi bukan bunuh langsung. Mereka biasanya numbal lewat barang yang dibawa, atau lewat penumpang tak kasat mata. Nah, pocong yang kamu lihat itu, katanya salah satu tumbal yang enggak tenang. Jantung Iwan berdegup kencang. Semua potongan mulai cocok, tatapan kru yang canggung, suara kain diseret, pocong yang selalu muncul tepat jam 12. Malam ketiga, hujan deras mengguyur laut. Kapal berguncang pelan, suara ombak menghantam lambung seperti tinju berat. Iwan mendapat giliran jaga lorong bawah. Sekitar pukul 23.45, ia mendengar langkah cepat dari arah ruang mesin. Ia mengira itu mekanik, tapi ketika menoleh, lorong kosong. Lalu, terdengar tok, 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 suara khas pocong meloncat. Perlahan, dari ujung lorong yang remang, sosok itu muncul lagi. Tapi kali ini berbeda. Kain kafannya basah kuyup, meneteskan air yang membentuk jejak di lantai besi. Wajahnya lebih jelas, kulit pucat membengkak, mata melotot, dan mulut terkoyak hingga memperlihatkan gigi hitam. Yang membuat Iwan membeku adalah, pocong itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke salah satu kabin kru. Kabin itu milik Bowo. Keesokan paginya, Bowo tidak keluar dari kabin. Fikri yang penasaran masuk, lalu keluar dengan wajah pucat. Wan. Bowo pingsan. Tangannya biru, kayak bekas diikat. Ketika Bowo siuman, ia menangis terseduh. Di depan beberapa kru, ia mengaku, 3 bulan lalu, ia diminta seseorang di pelabuhan untuk membawa benda kain yang dibungkus rapat sebagai jimat keselamatan untuk kapal. Imbalannya besar. Ia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa benda itu adalah bagian dari ritual pesugihan. Sejak itu, ia sering bermimpi dikejar pocong di lorong kapal. Setiap jam 12 malam, ia mendengar suara ketukan di pintunya. Aku kira cuma mimpi, tapi semalam dia berdiri di ujung ranjang. Basah, dan dia nunjuk aku, suara Bowo bergetar. Iwan mulai yakin, pocong ini bukan hantu acak, tapi penagih utang dari dunia yang tidak terlihat, menagih perjanjian yang dibuat lewat jalan gelap. Dan yang lebih mengerikan, mungkin Bowo bukan satu-satunya yang menjadi target. Sejak kejadian Bowo pingsan, suasana kapal berubah drastis. Kru yang biasanya bercanda kini lebih banyak diam. Iwan memperhatikan, setiap malam menjelang pukul 12, beberapa orang sengaja tidak berada di kabin, melainkan berkumpul di ruang mesin atau dek belakang, seakan menghindari sesuatu. Malam itu, langit pekat. Bulan tersembunyi di balik awan tebal, dan laut seperti lembaran kain hitam yang tak berujung. Hujan rintik-rintik jatuh, membentuk pola acak di permukaan dek. Iwan sedang duduk di lorong kabin sambil membaca Al-Quran kecilnya, ketika tiba-tiba ia mendengar teriakan dari arah kabin depan. Teriakan itu disusul suara barang jatuh dan pintu dibanting keras. Ia berlari, bersama Fikri, dan mendapati Pak Sardi, juru masak kapal, terduduk di lantai kabinnya. Wajahnya pucat, mata melotot ke sudut ruangan. Dia datang ke sini. Dia bilang waktunya sudah habis. Pak Sardi gemetar, tangannya menunjuk ke arah pintu yang terbuka sedikit. Fikri menutup pintu, tapi sebelum terkunci rapat, angin dingin menerobos masuk. Bersama angin itu, tercium aroma busuk yang menusuk hidung, bau campuran lumpur, garam, dan daging membusuk. Iwan tahu bau itu. Ia pernah menciumnya saat pocong muncul. Pak Sardi akhirnya bicara, suaranya berat seperti menahan batu di tenggorokan. Aku yang mulai semua ini. Waktu itu kapten butuh uang untuk perbaikan mesin, tapi perusahaan enggak mau keluarin dana. Ada orang di pelabuhan yang nawarin jalan, katanya bisa bikin kapal selalu muatan penuh. Syaratnya cuma, bawa penumpang khusus. Mereka enggak kelihatan, tapi selalu ikut berlayar. Penumpang itu, tumbal. Ada yang dari laut, ada yang dari darat. Yang dari darat,
diikat jiwanya lewat kain kafan. Kalau tumbalnya enggak lengkap, mereka datang nagih. Dan sekarang, mereka nagih ke aku. Iwan dan Fikri terdiam. Setiap kata Pak Sardi terasa seperti rantai yang mengikat perut mereka. Malam itu, Iwan mengambil keputusan. Ia mengajak kru yang mau ikut untuk melakukan ruqyah syariah di ruang makan kapal. Lampu neon redup, meja-meja digeser, dan di tengah ruangan diletakkan air dalam ember besar. Iwan memimpin bacaan ayat kursi, dilanjutkan surah Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas berulang-ulang. Suara bacaan itu bercampur dengan deru mesin dan denting rantai di luar. Saat ruqyah berjalan, udara di ruangan mendadak dingin. Pintu yang tadinya tertutup rapat bergetar, lalu terbuka sendiri. Dari lorong gelap, pocong itu muncul, tapi kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, bayangan-bayangan hitam tanpa bentuk bergerak cepat di dinding, seolah berputar mengelilingi mereka. Pocong itu meloncat sekali, 2 kali, hingga berdiri di ambang pintu. Matanya yang hitam pekat kini memerah, mulutnya menganga, dan dari celahnya keluar suara berat. Waktunya selesai. Air di ember beriak kencang, meski tidak ada yang menyentuhnya. Beberapa kru menangis, ada yang berteriak membaca istighfar. Iwan terus mengeraskan bacaan, suaranya bercampur dengan gemuruh kapal yang makin kencang dihantam ombak. Tiba-tiba, lampu kapal padam sesaat. Dalam kegelapan, terdengar suara benda jatuh keras, lalu sunyi. Saat lampu kembali menyala, pocong itu sudah tidak ada, begitu pula bayangan-bayangan hitam. Yang tersisa hanyalah kain kafan basah tergeletak di lantai, meneteskan air laut. Pak Sardi terkulai lemas, lalu pingsan. Setelah sadar, ia berkata bahwa perjanjian itu telah diputus, tapi ia tahu konsekuensinya. Ia harus mempertanggungjawabkan semua di dunia nyata. Saat kapal merapat di pelabuhan berikutnya, ia menyerahkan diri ke pihak berwenang, memberi kesaksian lengkap tentang praktik gelap itu. Beberapa hari setelah malam ruqyah itu, suasana di kapal terasa jauh berbeda. Lorong-lorong yang dulu membuat bulu kuduk berdiri kini seperti kembali menjadi lorong kapal biasa. Hanya bau solar, karat besi, dan asin laut yang tertinggal. Tidak ada lagi suara kain diseret di tengah malam, tidak ada ketukan misterius di pintu kabin. Namun, perubahan ini tidak membuat hati Iwan sepenuhnya lega. Setiap kali melewati ruang makan tempat pocong itu terakhir muncul, ia masih bisa membayangkan mata merahnya yang menatap tanpa berkedip. Saat kapal bersandar di pelabuhan tujuan, pihak perusahaan dan aparat kepolisian sudah menunggu. Pak Sardi, dengan langkah berat dan wajah tertunduk, keluar dari kapal diapit 2 petugas. "Wan," panggilnya sebelum naik ke mobil tahanan. "Iya, Pak." "Jangan pernah ambil jalan pintas buat rezeki. Laut itu luas, tapi semua milik Allah. Kita cuma numpang lewat. Kalau kita melawan aturannya, kita bayar lebih mahal dari yang kita sangka." Iwan mengangguk, menatap punggung Pak Sardi hingga menghilang di tikungan dermaga. Meski bersalah, pria itu memilih mengaku dan menerima hukuman, sebuah langkah yang jarang diambil oleh orang yang terjebak dalam perjanjian gelap. Setelah kontraknya selesai, Iwan pulang ke kampung dengan membawa upah yang cukup. Ia tidak membeli barang mewah, sebagian besar uangnya dipakai untuk melunasi utang dan memperbaiki rumah kayu peninggalan orang tuanya. Di sudut ruang tamu, ia meletakkan mushaf kecil berlapis kain hijau yang selalu menemaninya di kapal. Setiap malam, ia membacanya bersama istri dan anaknya, seakan mengikat perlindungan di sekeliling keluarganya. Namun, ada satu kebiasaan baru yang ia bawa pulang dari laut. Setiap jam 12 malam, tanpa alasan jelas, ia akan terbangun sebentar, menatap jam dinding, lalu memejamkan mata sambil membaca ayat kursi. Bukan karena ia takut pocong itu kembali, tapi sebagai pengingat bahwa jam 12 adalah waktu di mana ia pernah melihat maut menagih janji. Kisah itu akhirnya menyebar di kalangan pelaut. Beberapa percaya, beberapa menganggapnya hanya bumbu cerita. Tapi bagi Iwan, yang pernah berdiri beberapa langkah dari pocong dengan mata merah, tidak ada yang perlu dibuktikan. Ia tahu bahwa jalan rezeki yang haram bukan hanya merusak hidup di dunia, tapi juga membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang bisa dibayangkan. Rezeki itu pasti, kata ayahnya dulu, tapi kalau kamu ambil dengan cara yang salah, rezeki itu akan menagih kembali. Dan penagihnya tidak selalu manusia. Iwan menyadari, laut memang menyimpan banyak rahasia. Tapi rahasia terbesar bukan tentang apa yang ada di dasar laut, melainkan tentang apa yang bisa bersembunyi di hati manusia.